Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTNC, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC, psikosomatis dengan topik cara mendamaikan kecemasan asam lambung psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah cara mendamaikan kecemasan ya, karena asam lambung anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sebelumnya saya mohon maaf ya, ini beberapa hari ke belakang kemarin saya tidak upload video ya, karena memang kesibukan yang sangat padat sehingga saya tidak sempat bikin video. Nah, untuk itu kali ini saya sempatkan buat menyapa teman-teman semua ya, mudah-mudahan yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC, psikosomatis akan menjadi termotivasi dan menjadi semangat untuk bangkit dan akhirnya menjadi cepat sembuh teman-teman. Baiklah ya, kita lanjutkan. Jadi penderitaan asam lambung, GTNC, psikosomatis ya, tentunya yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Nah ini sering ya selalu memicu asam lambung kita menjadi naik ya. Ketika asam lambung itu sering naik, nah akhirnya kita sering timbul kecemasan ya, kecemasan, kemudian pikiran menjadi negatif ya, atau menjadi psikosomatik ya. Nah ini yang kadang sulit untuk apa ya ya untuk melepaskan, karena memang ini semua butuh proses ya, butuh pembiasaan, butuh perjuangan. Nah, akhirnya kita bisa terhindar dari penderitaan asam lambung, GTNC, psikosomatis. Nah, oleh karena itu pada session kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman yaitu tentang mendamaikan sensasi kecemasan ya, kecemasan karena asam lambung psikosomatis itu teman-teman. Nah ini ada beberapa tip ya, atau beberapa upaya untuk mendamaikan ya, walaupun ini juga sifatnya tidak mutlak ya, tetapi paling tidak membantu kita untuk mengurangi rasa cemas kita ya, yang rasa cemas itu kadang selalu mewarnai diri kita sehingga kita menjadi penakut ya menjadi rasanya itu was-was ya, rasanya tidak percaya diri dan lain sebagainya. Nah ini karena memang kecemasan yang selalu menyelimuti ya menyelimuti di dalam pikiran dan jiwa kita. Nah akhirnya kita menjadi tidak bisa optimal di dalam kita melakukan aktivitas kegiatan ya, atau bahkan untuk bangkit ya, bagi yang mereka ya, atau teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang masih terpuruk seperti pengalaman saya dulu juga seperti itu ya. Nah maka dari itu ini ada beberapa tip ya, atau cara mendamaikan agar kecemasan itu menjadi normal kembali teman-teman. Nah itu caranya adalah yang pertama ya. Yang pertama agar kecemasan ini menjadi cepat normal ya, yaitu yang pertama adalah menyadari bahwa kecemasan dan pikiran negatif itu ada pada semua orang ya. Sehingga ketika kita sudah
seperti itu, bahwa kita ini sebenarnya banyak temannya yang mengalami seperti ini ya. Bahkan orang yang tidak menderita asam lambung pun itu sebenarnya dia juga sama memiliki rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Cuma untuk teman-teman yang tidak dalam penderitaan asam lambung itu biasanya sebatas wajar ya, sebatas wajar itu. Jadi alamiah ya, alamiah yang namanya orang hidup ya pasti punya rasa cemas, rasa takut itu wajar ya. Tetapi untuk kita yang menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, ini memang luar biasa. Jadi kecemasannya itu betul-betul menakutkan ya, betul-betul menakutkan, betul-betul apa ya, ya pokoknya mewarnai pikiran kita sehingga kita menjadi tidak berdaya ya, tidak berdaya untuk contohnya kita mau pergi jauh ya takut ya, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti begini begitu dan lain sebagainya ya. Pokoknya halusinasi pikiran kita ini yang menjadikan tidak percaya diri. Nah, akhirnya kita menjadi penakut. Contohnya seperti itu ya ini. Nah, maka dari itu setelah kita menyadari bahwa semua orang itu juga punya rasa cemas ya, dan rasa cemas ini juga memang alamiahnya ya perlu juga ya, tetapi ya jangan berlebihan gitu. Kalau jadi berlebihan memang efeknya tidak baik ya. Ya apa-apa kalau memang berlebihan itu selalu berakibat menjadi tidak baik ya. Jadi kita berusaha bagaimana supaya menjadi normal. Nah, dengan kita mengetahui bahwa semua orang juga punya kecemasan ya, dia juga mengalami rasa-rasa yang seperti saya rasakan. Nah, dengan seperti itu secara mental jauh menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang ya. Tetapi ketika kita tidak menyadari bahwa seolah-olah itu hanya diri kita yang mengalami kecemasan, mengalami asam lambung selalu naik ya, mengalami psikosomatik, itu menjadikan kita menjadi semakin tegang ya, menjadi semakin tegang, menjadi semakin takut, semakin tidak percaya diri, itu seperti itu ya. Jadi kita sadari sajalah bahwa apa yang kita alami itu sebenarnya ya semua orang pada dasarnya mengalami ya. Contohnya yaitu jadi kecemasan, semua orang juga punya pengalaman seperti itu ya. Cuma mereka itu yaitu tidak berlebihan dan tidak berlangsung dalam tempo ya, durasi waktu yang lama. Nah, kalau kita karena memang dari segi durasi tempo juga lama ya, kemudian kecemasannya juga berlebihan. Nah, ini yang menjadikan kita ini secara psikologisnya menjadi ya kacau lah, menjadi terganggu. Itu wajar ya teman-teman. Nah, oleh karena itu ya tolong ya buat teman-teman yang masih mengalami seperti itu, merasakan selalu sedih, selalu tidak percaya diri, selalu merasa tidak bahagia, ini karena memang kecemasan masih menyelimuti ya. Nah, itu tolong sadari saja bahwa hal-hal seperti ini tidak hanya kita yang mengalami, tapi juga banyak teman-teman kita, termasuk bahkan semua orang itu juga pernah terlintas seperti itu. Cuma bobotnya yang berbeda-beda itu ya teman-teman. Itu yang pertama. Jadi kita sadari bahwa kecemasan dan pikiran negatif ini semuanya mengalami itu teman-teman. Nah, kemudian cara mendamaikan yang kedua ya, agar kecemasan tidak selalu berlebihan, yaitu menyadari seberapa jauh kita itu terpengaruh kecemasan ya, dan pikiran negatif, dan berusaha untuk tidak terpengaruh ya. Ini biasanya kan seperti ini ya, ketika kita ada sedikit mungkin sensasi, sedikit rasa, kemudian kita langsung terpengaruh, akhirnya kita menjadi cemas ya. Tadi sedang tenang-tenang sebenarnya ya, tapi begitu mungkin perut merasa begah ya, sedikit nafas agak pendek, langsung di sini takut ya, sini langsung cemasnya datang ya. Nah, setelah seperti itu langsung pikirannya menjadi negatif. Wah, ini jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan akan datang kematian dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu, artinya kita itu terlalu mudah
terpengaruh oleh pemicu kecemasan, teman-teman. Nah, itu makanya kita itu harus selalu jangan mudah terpengaruh ya, jangan mudah terpengaruh. Artinya ketika mungkin ada pemicu sensasi datang ya, supaya kita kecemasannya tidak terpengaruh, yaitu kita biasakan masa bodoh saja ya, masa bodoh ya. Jadi katakanlah ada sedikit-sedikit rasa, itu pandanglah itu wajar ya, pandanglah itu wajar. Katakanlah mungkin kita perut merasa kembung, ya anggap saja ini mungkin masuk angin ya, nanti juga sembuhlah. Kita minum saja air hangat misalkan seperti itu ya, atau mungkin kita mandi air hangat ya, atau mungkin kita lakukan gerakan, atau mungkin kita makan ya dan sebagainya. Nah, itu yang penting menjadi ada sirkulasi ya, ada sirkulasi sehingga gas atau udara di dalam perut ini menjadi cepat keluar, dan akhirnya ya akan normal kembali begitu, teman-teman ya. Jadi kita jangan mudah terpengaruh ya. Jadi disinilah ya masa bodoh ini penting ya, masa bodoh, cuek ya terhadap sensasi ya gitu. Jadi ketika ada sensasi jangan terlalu dipikirkan menjadi yang berlebihan ya, pikiran kita menjadi yang bukan-bukan, yang jelek-jelek, itu jangan begitu ya. Ketika ada dikit rasa ya udah wajar aja ya, yang namanya orang hidup pasti punya rasa ya, entah itu rasa yang mungkin wajar, biasa, tapi juga sedikit rasa sakit dan sebagainya. Itu sebenarnya semua orang juga mengalami begitu, teman-teman. Jadi jangan ditanggapi berlebihan. Karena apa? Karena sifat daripada kecemasan ya, psikosomatik, ketika kita semakin merasakan ini, rasa ini menjadi semakin terasa itu. Tetapi semakin kita masa bodoh, semakin kita cuek, nah mereka akan menghilang dengan sendirinya. Itu karakternya seperti itu ya. Walaupun memang ya kadang gampang-gampang susah ya, bagaimana kita mau masa bodoh, bagaimana kita mau cuek, tapi aduh ini rasanya seperti ini, kan pasti akan seperti itu ya. Nah itu ya sadari saja lah, maksudnya kita boleh misalkan mengeluh ya, sedikit mengeluh, tapi jangan berlebihan, jangan keterusan itu. Jadi kita yakin saja bahwa ini adalah suatu proses ya, suatu proses di dalam diri kita yang pada akhirnya juga pasti akan sembuh juga. Jadi makanya selalu itu masa bodoh dengan sensasi itu hanya numpang lewat ya, dia sebentar lah nanti juga akan sembuh. Itu harus punya mindset, pikiran yang seperti itu, teman-teman. Nah ketika seperti itu nanti yang terjadi ya akan reaksinya seperti itu, respon tubuh ya. Karena apa? Karena kita sudah terkena psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran kita itu akan direspon oleh tubuh. Nah kalau kita berpikirnya bahwa ini hanya numpang lewat, hanya sebentar sensasi itu ya betul seperti itu, sebentar juga akan membaik lagi. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi apa yang kita rasakan itu sebenarnya realisasi dari mindset pikiran kita sendiri itu ya. Oke, itu tip yang kedua. Kemudian tip yang ketiga ya, yaitu kita harus menyadari ya penyebab kecemasan ya, penyebab kecemasan dan pikiran negatif tentunya ya, secara spesifiknya ya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan itu apa? Nah itu kalau bisa diingat-ingat ya, ingat-ingat secara spesifik supaya nanti kita tidak selalu terulang lagi seperti itu ya. Nah kalau secara garis besar penyebab kecemasan itu memang ada dua faktor, teman-teman ya, yaitu faktor dari dalam diri kita sendiri ya, atau faktor intrinsik ya, tapi juga ada faktor dari luar atau ekstrinsik ya. Nah ini dari faktor dari dalam, contohnya ya, contohnya misalkan itu munculnya sensasi ya, itu kan yang merasakan sensasi, merasakan rasa tidak nyaman ya, merasakan sakit, itu kan diri kita sendiri ya. Nah kalau kita tanggapi dengan berlebihan, nah maka sensasi itu akan menjadi semakin terasa, menjadi semakin timbul, dan akan menjadi susah untuk menghilangnya itu. Nah maka di sini ketika ada faktor dari dalam, memang kita solusinya itu harus cuek, harus masa bodoh ya. Kita harus berpikiran positif, seperti itu saja ya gitu. Ketika itu faktornya
dari dalam. Atau contohnya seperti ini ya, kita kadang cemas dengan aturan kita sendiri ya, dengan aturan kita sendiri. Contohnya bagi teman-teman yang mungkin masih mantang ya, biasanya mantang misalkan makanan pedas ya. Nah begitu tadi sudah makan pedas ya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak. Nah kemudian sini datang juga kecemasan, waduh tadi saya makan sambal, wah jangan-jangan nanti kambuh. Nah ketika pikiran seperti itu ya bisa menjadi kambuh beneran ya, karena memang sifat psikosomatik itu seperti itu ya. Makanya ketika kita habis melakukan sesuatu atau ada segala sesuatu tentang sensasi, kita harus berpikiran positif. Contohnya tadi kelupaan kita misalkan makan sambal, ya sudah pikirannya wah nggak apa-apa walaupun makan sambal ya ini bagus di dalam tubuh karena sambal juga mengandung vitamin C. Vitamin C itu dibutuhkan untuk imunitas tubuh, misalkan seperti itu ya. Jadi pokoknya kita harus bermain kata-kata bagaimana caranya kita mensugesti diri kita sendiri supaya menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih percaya diri. Nah itu intinya seperti itu teman-teman ya. Makanya sering saya katakan bahwa kecepatan sembuh dan belum sembuhnya itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Nah itu artinya itu. Jadi bagaimana kita menginterpretasi ya diri kita sendiri dengan hal-hal yang pikiran-pikiran yang positif ya. Termasuk kita bagaimana caranya memberikan afirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Nah kalau itu selalu dilakukan ya, maka mindset kita menjadi positif, ya sudah, kecemasan akan menghilang ya. Ketika kecemasan menghilang, nah otomatis tubuh akan menjadi reaksinya damai ya, menjadi damai. Kemudian secara psikis kita semangatnya tumbuh kembali, percaya diri tumbuh kembali. Itu seperti itu teman-teman. Jadi lakukan saja ya, lakukan saja hal-hal seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya ya, ada faktor kecemasan itu kadang yang datang dari luar ya. Nah datang dari luar ini yang kadang kita harus mungkin harus menghindari, mungkin kita harus melawan ya, atau mungkin kita harus masa bodoh juga ya. Nah contohnya yang faktor dari luar membuat kita cemas, yaitu contohnya ya, termasuk ketika kita mendengar berita-berita buruk ya, contohnya mendengar tentang berita kematian ya, kemudian pikiran kita kadang analisanya, wah jangan-jangan nanti kita seperti itu. Nah itu akhirnya kita berubah ya, menjadi cemas, menjadi berdebar-debar, sampai dengan reaksinya ya asam lambung naik, akhirnya kita menjadi lemas dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu faktor dari luar. Nah ketika itu memang masih sering merespon ya, tubuh kita masih merespon seperti itu, berita-berita negatif dari luar, ya udah kita hindari saja berita-berita yang negatif seperti itu. Atau kalau kita sudah terlanjur mendengar, ya harus kita tumpangi dengan afirmasi positif ya. Contohnya ketika kita mendengarkan kematian itu masih ada reaksi negatif ya, berita kematian ada reaksi negatif, ya sudah kita harus afirmasikan positif ya, kematian itu adalah rahasia Allah ya. Setiap orang juga pada akhirnya akan mati. Wajar kalau dia meninggal karena memang terkena katakanlah kecelakaan, atau mungkin karena usianya sudah terlalu lanjut, atau mungkin penyakitnya sudah terlalu parah. Tidak usah dihubungkan dengan masalah penderitaan kita, yaitu tentang asam lambung, ketensian psikosomatis. Nah kalau sudah bisa seperti itu, maka mental kita itu akan menjadi terbiasa teman-teman, menjadi terbiasa ya. Akhirnya kita menjadi pemberani lagi ya, pemberani lagi. Bahkan ketika ada misalkan kematian ya, kita untuk takziah pun ya tenang-tenang saja, nggak ada reaksinya gitu ya. Tetapi ketika kita masih suka ini apa ya, sensitif diri kita terhadap hal-hal apa yang didengar ya, apa yang dilihat, apalagi apa yang dialami, yaitu jadinya masih seperti itu. Nah itu perlu dilatih teman-teman ya, dilatih dengan pembiasaan ya, pembiasaan mental kita menjadi mental pemberani kembali. Itu caranya seperti itu. Jadi intinya kita melawan lah dalam hal ini ya. Nah itu termasuk faktor dari luar kadang membuat kita
menjadi cemas. Contohnya ketika ada hal-hal yang membuat kita emosi ya, emosi. Nah, itu kadang juga setelah kita tegang ya perasaan kita karena kita telah emosi apalagi agak lama, nah itu biasanya juga sama ya. Respon asam lambung naik akhirnya menjadi sensasi juga banyak rasa, setelah sensasi muncul banyak rasa, kemudian kecemasan akan datang juga itu. Nah, oleh karena itu ya kita harus bisa mengatasi, istilahnya kita harus menjadi penyabar, contohnya seperti itu ya. Kalau ada hal-hal yang kira-kira memancing emosi kita menjadi naik, nah kita cepat-cepat menghindar dari itu ya. Kalau itu berupa misalkan semacam apa ya perselisihan pendapat atau apa ya, kita harus menyadari dan kita harus lebih banyak memaafkan, contohnya seperti itu. Jadi pokoknya kita cari hal ya atau celah ya atau solusi yang kira-kira menguntungkan buat kita ya, yaitu buat kesehatan kita ya, terutama tentang asam lambung ketensiatif psikosomatis kita supaya normal kembali. Itu prioritasnya seperti itu aja teman-teman ya. Jangan yang lain-lain. Oke ya. Kemudian faktor yang keempat supaya cepat mendamaikan ya kecemasan itu adalah banyak mendekatkan diri teman-teman ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan cara bagaimana ya? Dengan cara otomatis kita banyak mungkin meningkatkan ibadah ya, banyak doa-doa ya, dan banyak mungkin berzikir, banyak bersedekah, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan spiritual kita lah ya, kita itu lakukan lebih baik ya, lebih baik, otomatis itu akan lebih menenangkan secara mental kita ya, dan seolah-olah kita ini punya sandaran ya, punya sandaran karena hidup ini memang sudah diatur lah ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa segala sesuatunya itu atas izin Allah. Nah, yakin saja ya, kita mendekat saja, pasti Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita ya, termasuk penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini secara hakikat sebenarnya adalah memberikan proses kepada diri kita ya, supaya berproses menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik ya, akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu teman-teman, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, supaya kecemasan ini menjadi semakin damai ya, atau semakin normal, yaitu ketika ada kecemasan datang, itu kita harus cepat-cepat alihkan ya, alihkan kecemasan ya, alihkan kecemasan dan pikiran-pikiran yang negatif ke kegiatan lain ya, kegiatan lain yang tentunya lebih menarik ya, lebih menyenangkan, lebih kita senangi ya, contohnya melakukan hal-hal yang mungkin bersifat hobi ya, atau hal apa saja yang membuat kita menjadi terhibur ya, menjadi senang. Nah, itu kita lakukan. Nah, itu akan mengurangi tentang kecemasan. Akhirnya disitulah kita mulai merasakan bahagia. Ketika kita sudah mulai merasakan bahagia ya, maka artinya kecemasan itu sudah normal ya, sudah normal, dan biasanya juga asam lambung normal juga. Nah, ketika seperti itu dalam waktu yang lama, maka kita akan sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.